Kita mulai lagi kuliah kita, melanjutkan yang topik kemarin. Untuk minggu ini kita mulai menganalisis. Artinya menganalisis itu ada daya kritis kita, analisis kritis kita, mengapa CPL-nya seperti itu. Nah, mengapa ini harus kita bedah, kita kupas atau kita kaji. Karena mengapa ini pasti ada alasannya. Nah, kemudian kalau memang CPL itu penting, seberapa penting CPL itu bagi anak? Kalau memang CPL itu kurang penting, ya mengapa CPL itu kurang penting? Termasuk masih adakah CPL yang belum tercover atau belum muncul? Seharusnya CPL ini penting, tapi kok tidak atau belum muncul di kurikulum K13 maupun di K Merdeka, kurikulum prototipe. Nah, itu yang kita kerjakan, sehingga mohon nanti lebih teliti, lebih jeli. Jadi saya kira langsung saja pada item yang dikritisi, ya tidak perlu menayangkan secara utuh kurikulum yang sudah diterapkan. Jadi kita langsung pada item-item atau CPL yang memang itu penting dan kenapa itu penting, seberapa penting itu bagi siswa. Kalau itu kurang penting, kurangnya seperti apa. Dan yang ketiga, ada tidak ataukah masih ada CPL yang belum tercover atau belum muncul, padahal CPL itu penting. Oke, baik, silahkan di moderatori Pak Arif atau siapa, karena Pak Arif ini belum hadir. Monggo, silakan dipimpin Pak Hamid atau Pak Asif. Sesuai kelompoknya aja, Pak. Sesuai kelompoknya. Ya, boleh. Untuk mempersingkat waktu, ke item yang dikritisi saja, ya, biar efektif waktunya. Mungkin kelompok kita dulu enggak apa-apa, Mas Ibda, soalnya yang paling lengkap, yang sudah lengkap maksudnya. Yang kelompok Mas Arief belum ada, personilnya belum lengkap. Ya, ini Pak Arif sudah masuk ini. Silakan. Ini saya ulangi Pak Arif dan Bu Fajarsi. Agenda hari ini kita mengkritisi CPL, sehingga nanti fokusnya pada CPL mana yang kita anggap, kita kritisi itu penting. Nah, kalau itu penting, sejauh mana pentingnya itu bagi siswa? Bukan bagi guru loh ya, tapi bagi siswa. Seberapa penting CPL itu? Mengapa itu penting? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada enggak CPL yang kurang penting tapi muncul? Nah, kalau kurang penting, kurang esensial, ya mohon dijelaskan mengapa atau di mana kekurangannya. Atau apakah sudah tidak relevan di era yang akan datang, atau contohnya begini, di K13 itu masih ada CPL menulis halus, ya Bu Okta, ya. Menulis halus itu kan harus pakai bolpen tuh, harus pakai pensil, harus pakai bolpen, harus pakai kapur tuh. Nah, padahal di era masa depan kan era digital. Nah, apakah CPL menulis halus itu masih esensial di masa yang akan datang, terutama di era 4.0, 5.0 yang semuanya serba digital. Nah, ini hanya contoh ya, bukan berarti kalau saya sampai sekarang masih menganggap bahwa menulis halus itu penting gitu. Karena bagaimanapun itu adalah konsep menulis, ya. Karena sekarang kan, kalau dulu menulis dia
pakai kapur, pakai pensil, pakai pulpen. Nah, kalau ke depan kan menulis itu pakai ketik keyboard. Ketik keyboard. Mengetik keyboard itu juga menulis ternyata. Jadi typing and writing, typing bilang to writing. Jadi, contohnya karya tulis ilmiah itu tidak ada yang tulis tangan, semuanya ketik semua. Nah, maka konsep menulis halus seperti apa? Nah, itu nanti mohon dikritisi. Seberapa penting CPL itu bagi anak, terutama di masa depan, di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kalau ada CPL yang kurang penting, kurang esensial, sudah ketinggalan zaman, ya mohon itu juga dijelaskan. Yang ketiga, ada tidak CPL yang seharusnya ada tapi belum ada, belum muncul, belum tercover. Nah, CPL apakah itu? Nah, terutama CPL bahasa dan sastra di era-era digital yang akan datang. Siapa tahu ada CPL baru yang seharusnya sudah mulai diajarkan tapi belum muncul di CPL kurikulum Merdeka ini. Ya, silakan. Oke, mau langsung dari kelompok Mas Ibda atau Mas Asip dulu, monggo. Mungkin kelompok Mas Ibda dulu ya, kemarin sudah dari kelompoknya Mas Asip. Oke, silakan Mas Ibda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Alim Stadi, aku dosen mengampu bahasa Indonesia di kelas ini, dan teman-teman. Untuk kelompok kami ini kemarin kebagian untuk keterampilan berbicara ya. Dan keterampilan ini merupakan salah satu, kalau di kurikulum Merdeka Belajar disebut bagian dari keterampilan produktif ya, meskipun istilah lain itu ekspresif, ada yang mengatakan ekspresif seperti itu. Nah, mungkin dimulai dari kelompok untuk kelas 1 dulu, monggo teman-teman. Ada di sini ada Mbak Nesi, Mbak Vera, Mbak Esti, dan Mbak Andara untuk bergantian karena ini slide-nya berbeda-beda, nanti di-share satu persatu ya. Monggo yang kelas 1 dulu siapa? Oke, saya. Oh ya, baik, mohon maaf saya off kamera karena terkadang error ya, jadi mohon izin Pak Ali untuk off kamera. Belum bisa share screen, Pak. Yang share Mbak Andara ini. Monggo Mbak, Pak Arif sudah jadi host, Pak Arif yang bagi. Oke, terusan Mbak. Oke, siapa? Setting. Mbak Andara ya ini ya? Iya Mas. Ya Mas. Oh. Oke, sudah Mbak.
Sudah terlihat teman-teman? Iya Mbak Andara, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis elemen berbicara pada kurikulum prototipe di kelas 1. Selanjutnya, saya selanjutnya aja Mbak Andara. Nah, pada capaian pembelajaran bahasa Indonesia ini, yang pertama adalah rasional mata pelajaran bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan literasi. Selanjutnya, sebentar ya Pak. next lagi. Pada model pembelajaran pada bahasa Indonesia ini ada pedagogi genre, yaitu memiliki 4 tahapan, yaitu context explaining, building the context, pemodelan atau modeling, pembimbing, joint construction, dan pemandirian atau independent construction. Selanjutnya Mbak Andara. Ini yang saya dapatkan pada Permendikbudristek nomor 58. Gambarnya seperti itu. Literasi pada genre teks tadi yaitu membaca, memirsa, menyimak, menulis, berbicara, atau mempresentasikan. Selanjutnya Mbak Handara. Next saja, langsung ke analis. Next. Nah, oke. Ke atas lagi. Nah, pada area pembelajaran bahasa ada kemampuan reseptif dan produktif. Nah, pada kemampuan berbicara dan mempresentasikan yang pada bab ini adalah kemampuan yang produktif. Next. Nah, ini adalah menghasilkan saat berbicara, menghasilkan lambang bunyi bahasa sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penyimak. Begitu dengan yang diterima oleh penyimak. Selanjutnya. Nah, pada elemen berbicara dan mempresentasikan ini, deskripsinya berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Ada juga yang mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan atau menanggapi pertanyaan, pernyataan, dan atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media digital, audio, dan audiovisual. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara dan mempresentasikan diantaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa, atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Pada kelas 1 fase A pada kurikulum prototipe ini, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya, orang dewasa di sekitar tentang diri dan ke lingkungannya. Next. Ini saya ambil dari berbicara, salah satu bentuk komunikasi dari bukunya Brooks, berpembicara dan pendengar. Selanjutnya. Nah, pada
kurikulum prototipe di fase A, berbicara dan mempresentasikan. Yang pertama, next saja Mbak. Nah, yang saya analisis yang pertama tadi dari elemen berbicara dan mempresentasikan. Yang pertama, peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat dan sesuai konteks. Di sini saya analisis, peserta didik pada kelas 1 pada dasarnya itu sudah lancar, sudah diajarkan untuk berbicara dengan baik, dalam hal berbicara dengan baik dan santun. Nah, ini tidak jauh dari langkah pendidik untuk memberikan contoh pembelajaran yang dimaksudkan pada kemampuan afektif anak. Namun, saya refleksikan kepada kemarin di lapangan, sedikit saya singgung bahwa faktanya pada di kelas 1 itu masih ada yang kurang dalam berbicara, ada yang memang belum lancar dalam hal berbicara, ada yang memang belum bisa berbicara dengan santun dengan gurunya maupun dengan orang tuanya. Nah, yang ini memang kalau dalam hal berbicara harus dilatih atau harus ada diarahkan untuk bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan diri untuk dapat berbicara dengan baik dan santun. Nah, selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu merespon dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, bisa teman, guru, dan orang dewasa dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Saya analisis pada hal ini peserta didik pada kelas 1 dilihat dari aspek ini sudah mampu dan diharapkan merespon apa yang telah diucapkan dari guru. Misalnya melatih anak kelas 1 untuk bisa menjawab dan bertanya ketika ada pembelajaran di kelas. Jadi melatih untuk bagaimana supaya anak itu untuk bertanya dan juga bagaimana nanti ketika guru menyampaikan materi juga bisa menjawab. Nah, atau bisa bertanya ketika anak misalnya kalau tadi guru ya, kalau orang dewasa bisa keluarganya misalnya ketika pergi begitu dengan keluarganya bisa melatih bagaimana respon anak ini, melatih keberaniannya, misalnya melatih anak itu bertanya, oh ini apa yang dilihat itu, anak bisa respon atau memang langsung bisa nanti terlatih atau terciptanya tanya jawab seperti itu. Next. Peserta didik mampu menggunakan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Saya analisis pada kelas 1 peserta didik dilatih dapat mengungkapkan gagasan oleh dirinya sendiri secara langsung dengan media gambar maupun tidak. Pada capaian ini membentuk kemampuan afektif anak yang dapat diarahkan pada rasa percaya dirinya. Hal ini sudah bagus pada capaian pembelajaran ini, bagaimana anak mengungkapkan gagasannya. Apalagi kalau kelas 1 pada audiovisual, pada gambar, misalnya pun sudah membuat menarik anak kelas 1 untuk berbicara atau mengungkapkan gagasannya. Selanjutnya, next. Yang terakhir, peserta didik mampu menceritakan kembali suatu isi informasi yang dibaca atau didengar, atau menceritakan kembali teks narasi yang dibicarakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan. Saya analisis pada capaian ini, mencapai capaian pembelajaran pada anak kelas 1, siswa kelas 1, karena di kelas 1 itu ada yang teks narasi bercerita, begitu, dan diharapkan melatih anak untuk menangkap, bisa guru menceritakan cerita A, nah anak mampu dapat menceritakan kembali, begitu, itu yang diharapkan. Nah, peserta didik pada hal ini, saya rasa pada kelas 1 ini sulit
masih sulit ya untuk menceritakan kembali suatu cerita kecuali tanpa ada arahan atau dipandu dipandu oleh guru. Namun peserta didik di sini sudah memenuhi pada capaian ini pada capaian ini memenuhi kemampuan kognitif karena mereka nanti dapat mengungkapkan dan menceritakan kembali apa yang telah mereka baca, apa yang telah mereka baca atau maupun menangkap cerita yang dari bacaan atau dari diceritakan oleh guru. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ibda. Terima kasih Mbak Vera sudah mempresentasikan mengawali kelas 1 untuk keterampilan produktif berbicara dan mempresentasikan ya, karena kayaknya dua keterampilan ini digabung seperti itu. Mungkin ada masukan, pertanyaan ataupun respon dari kelompok yang lain, atau kita lanjut dulu kelas berikutnya yaitu kelas 2. Mungkin lanjut dulu ya Mas. Lanjut ya kelas 2 ya, biar nanti utuh. Monggo. Ya, saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen atau Mbak Handra aja ya? Atau Mbak Handra aja yang share screen? Sebentar ya Mbak. Oh iya. Sebentar ya Mbak Nesi, baru proses. Oke, Ada kendala. Atau Mas Ibda kalau lancar ini agak lolai. Sudah kelihatan? Oke, terima kasih juga Mbak Handara. Oke, terima kasih Mbak Handara nanti share-nya. Ya, jadi di kurikulum Merdeka ini di kelas 1 dan 2 itu di pesan 1 yang dinamakan fase A, gitu ya. Yang tadi sudah sama yang dijelaskan oleh Mbak Vera, yang mana ini kami pada kelompok Mas Ibda ya, mengulas keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 008 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 tentang capaian pembelajaran PAUD SD SMP pendidikan lanjut begitu ya pada kurikulum Merdeka. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Vera bahwasanya mata pelajaran bahasa Indonesia itu dipelajari untuk meningkatkan yang pertama kecakapan hidup statistik dalam mengelola diri dan lingkungan. Yang kedua kesadaran dan kepedulian peserta itu terhadap lingkungan, alam, sosial dan budaya, yang mana area pembelajaran bahasa itu pada dua kemampuan. Nah, di sini ini produktif ya. Di sini kami mendapat bagian pada kemampuan produktif yang kemampuan yaitu berbicara dan mempresentasikan. Ya. Kemudian
Di sini ada pengertian kemampuan berbahasa yang tadi sudah juga diuraikan oleh Mbak Vera. Ada deskripsinya, yaitu yang dinamakan berbicara, kemudian dinamakan juga mempresentasikan itu kayak gimana, gitu ya. Yang mana berkomunikasi secara santun melalui berbagai beragam media, baik itu visual, digital, audio, dan audiovisual, gitu ya. Itu pengertian kemampuan berbahasa yang diuraikan oleh yang ditulis oleh keputusan Kepala BSKAP, begitu. Next, Mbak Handara. Oke. Kemudian capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia pada fase A. Jadi fase A itu ada kelas 1 dan kelas 2, begitu. Jadi sama persis untuk deskripsinya dan untuk capaian umumnya, begitu. Di sini ada capaian umumnya, yaitu potensi memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan. Nah, di sini sesuai dengan tujuan itu maksudnya kayak gimana? Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran, ataukah sesuai dengan tujuan peserta didik, atau sesuai dengan tujuan apa yang diajarkan, gitu ya. Ini belum jelas dituliskan di di keputusan tadi yang kami jadikan acuan, gitu ya, kepada teman sebaya dan orang tua di sekitar tentang diri dan lingkungannya. Ya, peserta didik menunjukkan minat serta mampu memahami, menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi sederhana dalam interaksi antar pribadi, serta diberikan banyak pendengar secara santun. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dan topik yang beragam. Kemudian peserta didik itu juga mulai mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dan tulisan dengan sikap yang baik, menggunakan kata-kata yang dikenalinya sehari-hari. Itu seperti kayak apa ya, capaian pembelajaran secara umum. Kemudian dari situ ada fase A yang berdasarkan elemen. Jadi pada capaian umum tadi ada beberapa elemen yang kami kritisi, yang analisis, gitu ya, pada elemen berbicara dan mempresentasikan. Kemudian capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu berbicara dengan santun. Kemudian ini tentang beragam topik yang dikenali. Kemudian menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Kemudian peserta didik mampu merespon dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain. Orang lain ini dimaksudkan mungkin ya, jadi ada karena burung, ada teman, ada guru dan orang dewasa, dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Nah, peserta didik itu mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar dan ilustrasi. Jadi peserta didik itu mampu, walaupun menggunakan media, mereka mampu menggunakan tanpa dan menggunakan. Jadi menggunakan media, mereka harus mampu. Peserta didik itu mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar, dan menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan. Nah, berdasarkan tadi saya bingung namanya apakah itu ketika tadi kan kayak capaian pembelajaran secara umum yang mau kita bahas gitu. Nah, saya bingung apakah benar dinamakan indikator kompetensi atau apa, nanti saya belum tahu. Jadi saya ini untuk mempoin-poinkan apa sih yang ingin diajarkan di kelas 2 ini, 1 dan 2 begitu ya, yang secepatnya, karena di situ ditulis fase A 1 dan 2. Nah, jadi di sini saya tulis indikator kompetensi. Mohon maaf nanti ketika salah penulisan seharusnya tidak indikator dan lain sebagainya begitu. Jadi di sini indikator kompetensi pada elemen kompetensi berbicara dan mempresentasikan, yaitu berbicara dengan volume suara nyaring atau lantang. Informasi bahwasanya indikator ini saya dapatkan di yang umum tadi, capaian pembelajaran yang umum tadi, gitu ya, dari fase A.
Kemudian berbicara dengan intonasi yang baik sehingga mudah dipahami. Indikator selanjutnya yaitu berbicara dengan mematuhi etika kesopanan. Misalnya, ini saya kasih contoh sendiri, berbicara secara kegiran, gitu. Kemudian menjawab pertanyaan orang lain dengan tepat. Kemudian indikator selanjutnya menceritakan gagasannya dengan atau tanpa bantuan gambar ilustrasi. Kemudian caranya dibuatnya dengan baik, gitu. Nah, analisis saya untuk CP capaian pembelajaran pada fase 2 ini sudah dibuat sesuai dengan tujuan dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Di situ di keputusan tadi tujuan dari mata pelajaran bahasa Indonesia kan ada tujuh kalau tidak salah, ada tujuh ya. Salah satunya ya ada akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia dan santun. Nah di sini kata-kata dengan menggunakan bahasa santun itu dibahas atau digunakan pada kayak sepertinya pada semua fase A, B, dan C gitu ya. Nah tujuan dari mata pelajaran Indonesia dan karakteristik yang ada pada Kurmer. Jadi pada CP pada fase 2 ini sudah kalau dilihat juga sudah relevan dengan sekarang bahwasanya harus berbahasa yang santun, kemudian harus menggunakan media dan juga tidak menggunakan media. Intinya kalau menurut saya kalau CP berbicara ini bagaimana seorang guru itu mendesain pembelajarannya sesuai dengan CP, fleksibel di bagaimana pembelajaran CP ini, mengaplikasikan CP ini ke pembelajaran. Analisis selanjutnya yaitu untuk berbahasa santun di Kurmer ya tadi ya, ini lebih ditonjolkan, dibuktikan pada setiap fase selalu dipakai, selalu digunakan pada setiap fase ya. Jadi anak-anak itu apa mungkin saya kurang juga tahu di kurikulum sebelumnya di kurikulum 13 atau saya menemukan pada kelas 2 anak-anak itu harus berbahasa santun begitu ya. Cuma disebutkan 2 kompetensi di K3 berapa ya? K3 sama K4 cuma ada 2 K3 sama K4 8 begitu. Nah kalau di kurikulum capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini namanya kurikulum Merdeka atau kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini di semua fase itu selalu disebutkan anak-anak harus santun. Dan ini kalau di fase 2 ini banyak sekali kesantunan, berbicara dengan mematuhi etika kesopanan misalnya gitu. Kemudian banyak menggunakan bahasa santun, anak itu harus bahasa santun begitu, yang kayak ciri khasnya di kurikulum Merdeka ini gitu menurut analisis saya. Kemudian secara konsep dari kurikulum Merdeka ini untuk pembelajaran berbicara bahasa Indonesia itu sudah memenuhi keterampilan bahasa yang produktif. Maksudnya untuk karena kan di dalam kemampuan produktif itu ada berbicara dan mempresentasikan, yang mana ini sebentar dulu. Seperti kayak apa ya kemarin gitu. Mohon maaf ini tinggalkan dulu sebentar, saya agak kelupaan pada penjelasan ini. Kemudian, dari situ saya timbul pertanyaan, jadi ada permasalahan yang timbul. Yang pertama, apakah CP yang tertera tersebut untuk 2 semester, maksudnya untuk semester 1 dan 2 pada kelas 2 saja atau gimana? Kemudian yang kedua, di keputusan tadi tertulis fase A, kelas 1 dan 2. Apakah CP pada fase A ini nantinya diajarkan di kelas tersebut? Maksudnya CP fase A ini ya digunakan
untuk materi kelas 1 dan 2 begitu. Itu pertanyaan yang timbul. Kemudian apakah tingkat keterampilan yang tingkat keterampilan yang membedakan antara kelas 1 dan kelas 2 kalau kita itu. Kemudian solusi ditawarkan untuk capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu bisa di breakdown antara kelas 1 dan 2 itu supaya jelas yang mana CP dibentukkan di kelas 1 dan mana CP dibentukkan di kelas 2. Kemudian apa yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan mungkin bisa diperjelas dengan indikator yang lebih terperinci gitu ya. Untuk penyebutan indikatornya kurang begitu paham ya, apa benar indikator atau gimana, saya kurang paham. Saya yang mendeskripsikan sendiri. Indikator yang lebih terperinci dimaksudkan nantinya guru-guru tidak multitafsir terhadap CP yang sudah dikonsepkan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ibu. Oke, turun Mbak Nasi kelas 2 ya, karena CP yang dianalisis sebenarnya mengandung fase-fase ya, sehingga nanti kita juga melihat ada fase berikutnya yaitu kelas 3. Mungkin ini yang kelas 3 Mbak Esti nggak salah ya? Iya, betul Mas. Ini yang share screen apa Mbak Handara lagi atau saya nih? Handara bisa bantu? Sebentar Mbak, baru proses. Sebentar lagi. Mbak. Oh ya, oke. Sudah terlihat? Baru proses. Iya. Agak ke bawah langsung. Ya Mbak, yang fase B. Ya, stop. Atasnya sedikit. Oke. Lagi Mbak. Ya, sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ali dan terima kasih Mbak Andara. Peserta Mbak Andara sampai 100 aja, 100 ya. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, berikut saya akan menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Vera dan Mbak Nancy tadi. Tadi terkait dengan fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2. Dan saya akan menyambung kelas 3 dan 4 ini ada di fase B. Kebetulan saya menganalisis 2 kelas ini dan ada di fase B. Kalau bisa dilihat CPL Bahasa Indonesia di fase B yang secara umum dulu, itu yang pertama memiliki kemampuan bahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi, serta memaparkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Kemudian yang ketiga, mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Dan yang terakhir, mampu membaca dengan fasih dan lancar. Jadi ini fase yang secara umum. Sekarang kita masuk ke fase B yang khusus keterampilan berbicara. Ya, untuk CPL yang ada di keterampilan berbicara itu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap atau sikap tubuh atau gestur yang santun.
menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai dengan konteks. Jadi kalau dilihat di CPL yang pertama ini, di sini adalah kemampuan berbicara ujaran atau apa ya istilahnya untuk dialog, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang sifatnya bukan tekstual, gitu. Dan di sini diharapkan siswa mampu menggunakan pilihan kata atau diksi yang sopan, kemudian mempunyai sikap tubuh dan gestur yang santun juga. Dan bisa menempatkan volume dan intonasi yang tepat. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang kelas 1 tadi. Tetapi yang kelas 1 tadi baru mengucapkan bunyi ujaran. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, CPL yang kedua, peserta didik mampu mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban pertanyaan, penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif. Di sini konteks percakapan dan konteks diskusi. Jadi bagaimana dalam konteks percakapan itu peserta didik bisa tahu menjawab, berarti menanggapi pertanyaan dan mampu memberikan jawaban atas pernyataan. Nah, dalam diskusi juga demikian. Kemudian untuk yang ketiga, CPL yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tata caranya. Jadi ini kalau saya bayangkan adalah bagaimana siswa bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya atau bisa mengungkapkan idenya, itu gagasan. Kemudian yang keempat agak ke atas sedikit Mbak. Ke atas apa ke bawah? Nah, gitu. Yang keempat, peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam. Nah, dari hal-hal yang sudah dipaparkan ini, analisis saya adalah CPL di permen ini masih global, jadi belum terinci gitu. KKO dari 3 ranah, yaitu ranah afektifnya apa, kognitifnya apa, psikomotornya apa, itu juga belum terlihat. Nah, karena mungkin kalau saya pandang bahwa ini baru permen gitu ya, kemungkinan untuk ke belakangnya itu mungkin ada tim khusus yang akan membreakdown dari permen ini, dari CPL 4 CPL ini menjadi CPL khusus yang menyasar 3 ranah gitu. Bayangan saya, tapi apakah itu atau tidak saya juga belum mempunyai informasi tentang hal tersebut. Takutnya nanti jika tidak diiringi dengan penggodokan silabus yang sudah membreakdown CPL utama itu, nanti takutnya ada multitafsir ketika di lapangan. Jadi di sekolahan nanti takutnya ada multitafsir dan dipandang oleh guru-guru nanti ini terlalu dangkal gitu. Jadi usulan saya sebaiknya diberi panduan atau paling tidak peta jalan yang jelas bagi guru untuk mengembangkan apa yang tertera dalam permen untuk menjadi sebuah silabus agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasinya. Kemudian yang kedua, menurut saya CPL itu Mbak. Ya. Menurut saya CPL dalam kemampuan belajar ini sudah bisa menjadi booster gitu ya. Karena kalau dipandang siswa sudah mempunyai sangu untuk kecakapan abad 21, yaitu komunikatif. Gitu. Kalau dari situ saya rasa sudah cukup bisa menjadi booster untuk kemampuan komunikatif siswa. Kemudian selanjutnya CPL di sini terlihat lebih banyak pengasahan keterampilan berbicara dalam bentuk percakapan dan diskusi. Untuk keterampilan istilahnya bermonolog itu belum kelihatan, atau kalau dilihat ini hanya di poin keempat,
Jadi masukan saya untuk keterampilan bermonolog atau presentasi, siswa juga harus mendapatkan porsi proyek yang sama banyaknya dengan keterampilan berbicara yang berupa percakapan atau diskusi. Apalagi untuk yang mungkin nanti di kelas 4 ada pembedanya dari yang kelas 3. Jadi proyek monolog juga bisa dikemas dalam bentuk yang kekinian. Misalnya anak-anak diminta untuk mempresentasikan dalam bentuk vlog atau diupload ke channel YouTube mereka. Nah itu sebenarnya apa ya istilahnya tagihan lain, bentuk lain dari proyek yang beradaptasi dengan teknologi sekarang. Nah kemudian selanjutnya masukan saya untuk kesantunan berbahasa tadi memang sudah dituliskan, ya sudah dituliskan, tetapi agak turun sedikit enggak? Apa ya, naik apa turun? Nah gitu. Kesantunan berbicara seharusnya dituliskan lagi di CPL berbicara ini agar hal tersebut bisa menjadi perhatian atau mungkin ini titik stretchment ya bagi guru untuk menyediakan lingkungan belajar dan lingkungan sekolah yang sehat seperti tanpa bullying dan anak-anak bisa mengenyam atau menikmati suasana sekolah dengan tutur kata yang sopan dan santun yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Jadi untuk penyediaan latihan berbicara yang sopan dan santun atau bisa mengungkapkan ujaran santunan itu mungkin tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi itu bisa integrated dalam kurikulum sekolah gitu. Jadi lingkungan belajarnya yang dibentuk. Kemudian selanjutnya untuk teks-teks yang akan dipelajari untuk dikuatkan keterampilan berbicaranya seharusnya dirinci seperti yang kemarin pernah saya sampaikan dalam minggu lalu. Itu di kurikulum prototipe ini kan berbasis genre atau genre teks, jenis-jenis teks. Jadi CPL untuk kelas 3 dan 4 ini genre teksnya apa yang mau dikuatkan gitu. Misalnya kemarin sempat disebutkan ada narasi, kemudian ada prosedur, kemudian ada apa lagi kok saya lupa. Itu bisa dirinci. Jadi yang kelas 3 itu teks-teksnya apa saja. Nah, kemudian misalnya nih untuk sastra itu kan bisa masuk ke genre naratif, itu bisa berupa dongeng atau cerita, legenda, mitos dari Nusantara. Kemudian nanti kalau prosedur itu anak-anak bisa memproduksi sebuah presentasi bagaimana cara membuat makanan apa gitu atau cara melakukan sesuatu gitu. Jadi karena ini fasenya sama antara kelas 3 dan kelas 4 dan CPL-nya itu juga sama, ini berarti harus ada perbedaan apa ya istilahnya tingkatan, perbedaan level, entah itu nanti di indikatornya atau di apa ya capaiannya itu nanti diperbanyak KKO-nya misalnya seperti itu, atau proyek-proyeknya itu levelnya juga berbeda. Nah, mungkin seperti itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari CPL berbicara fase kedua, fase B, kelas 3 dan kelas 4. Waktu saya kembalikan lagi kepada Mas Ibda. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, Mbak Esti, terima kasih. Tadi fase 3 ya. Selanjutnya mungkin Mbak Dara ya, kalau nggak salah ini. Fase 2? Iya. Ya, fase B. Sudah terlihat ya teman-teman?
Mbak Andara. Sudah, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai capaian pembelajaran keterampilan berbicara dan mempresentasikan pada kelas 5 SD. Untuk fase C-nya skip saja teman-teman. Oke, kita langsung saja ke capaian pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan, yaitu masuk ke level mengemukakan C3 untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutor sesuai kaitan dan konteks. Nah, di sini analisis saya yang pertama adalah pada capaian ini siswa diharapkan mampu menyampaikan informasi setelah siswa dapat memahami materi. Nah, lalu menyampaikan materi secara lisan. Nah, pada capaian ini tidak dijelaskan ya informasi yang diambil dari mana, apakah dari media cetak ataukah dari media elektronik begitu. Jadi menurut saya kurang jelas secara khusus materinya itu diambil dari mana sumber informasinya begitu. Kemudian untuk permasalahannya, masuk ke bawah saja. Kemudian yang kedua, siswa juga diharapkan dapat menghibur dan juga meyakinkan pendengar sesuai dengan bahan materi yang disampaikan. Nah, dalam hal ini siswa dituntut untuk berbicara, memaparkan materi yang dipahami, akan tetapi juga siswa dituntut untuk bagaimana agar dapat menarik perhatian pendengar begitu ya. Kemudian siswa juga dilatih untuk mempresentasikan informasi dengan baik dan menarik. Nah, hal ini juga menjadi poin plus pada capaian pembelajaran ya, daripada dengan kurikulum yang sebelumnya begitu. Nah, untuk permasalahannya, yang pertama adalah capaian pembelajaran dalam aspek penyampaian informasi belum dijelaskan sumber informasinya dan jenis teksnya. Nah, sehingga perlu dikaji kembali, perlu dipertimbangkan kembali untuk sumber informasinya agar nanti guru itu juga tidak kesulitan dalam memetakan materi begitu. Kemudian juga yang kedua, capaian pembelajaran kelas 5 dan kelas 6 masih menjadi satu. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman ya, bahwa di sini memang untuk kelasnya masih gabung sehingga untuk capaian pembelajaran masih kurang jelas ya, bagaimana pembagian materinya begitu. Jadi perlu dikaji kembali. Nah, untuk keadaan ideal atau solusinya ya, solusinya itu seharusnya dijelaskan sumber informasinya dari mana. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin bisa bisa disematkan untuk sumber informasi mungkin dari media cetak, elektronik dan juga jenis teksnya sehingga jelas tidak membingungkan guru begitu. Kemudian juga adanya aspek 5W1H sehingga informasi yang didapat itu siswa secara lengkap di dalam menyampaikan informasi begitu. Kemudian yang kedua, pada capaian pembelajaran kelas 5 dan kelas 6 seharusnya diberi batasan secara jelas ya, ini seperti yang tadi sudah saya katakan, sehingga tidak membingungkan guru dan akan memudahkan guru dalam memetakan capaian pembelajaran. Nah, kemudian untuk pembelajaran berbasis produk yang bisa dilakukan, yaitu guru dapat memberikan tugas siswa untuk membaca sebuah berita di media cetak dan mendengarkan berita di media elektronik. Nah, jadi ini siswa nanti diberi tugas begitu. Nah, kemudian dengan sebelumnya guru itu memberikan satu tema tertentu, kemudian nanti siswa itu mencari berita tersebut baik di media cetak maupun di media elektronik. Nah, sehingga kemudian siswa itu meringkas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memaparkan secara lisan begitu. Untuk yang kedua yaitu menggunakan kosakata ya, ini mencakup denotatif, konotatif, dan kiasan dan sebagainya. Nah, pada capaian ini siswa diharapkan dapat menggunakan kosakata, denotatif, konotatif, dan kiasan. Nah, capaian ini tentunya akan mendukung ya, utamanya pada kurikulum Bokotep ini yaitu untuk mengembangkan soft skill. Nah, sehingga dengan penguasaan kosakata ini akan mengembangkan soft skill-nya begitu. Kemudian siswa juga diharapkan dapat memilih kata yang tepat sesuai dengan norma dan budaya. Ini juga kaitannya dengan karakteristik kurikulum Bokotep ya, yang dimana lebih menguatkan pada profil Pancasila. Nah, sehingga di sini pilihan kata yang diambil siswa nanti itu tentunya berkaitan dengan norma yang ada di sekitar. Kemudian pada capaian ini belum dijelaskan secara jelas penggunaan kosakata baru pada materi tertentu ataukah berlaku pada semua materi. Nah, sehingga perlu ditekankan kembali pada materi apa begitu. Kemudian solusinya sebaiknya ada penjelasan lebih detail terkait penggunaan kosakata baru untuk materi tertentu atau untuk semua materi begitu ya, sehingga guru mudah dalam memahami lingkup capaiannya. Nah, untuk
pembelajaran berbasis proyeknya, yaitu mungkin guru dapat memberi tugas kepada siswa untuk mencari dan mengidentifikasi kata, baik dari media cetak begitu ya, kemudian membuat kalimat atau cerita menggunakan kata-kata tersebut. Kemudian selanjutnya, yaitu peserta didik mampu menyampaikan perasaan. Nah, ini perasaan bagaimana untuk bisa membuat prosa dan puisi sesuai dengan pengalaman dan juga imajinasinya begitu ya. Nah, pada capaian ini siswa diharapkan dapat membuat prosa dan puisi sesuai dengan pengalamannya dengan indah dan menarik. Nah, pada tahap ini siswa didorong untuk aktif dalam membuat puisi sesuai dengan imajinasi dan pengalamannya, tentunya sesuai dengan kurikulum prototipe yang mana memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berkreasi begitu ya. Kemudian pada permasalahannya pada capaian pembelajaran ini dijelaskan pembuatan puisi dalam prosa secara indah dan menarik serta kosakata yang menarik. Nah, tapi belum dijelaskan secara detail bagaimana pembuatan prosa dan puisi yang baik. Nah, sehingga memenuhi syaratnya tidak hanya sekedar menarik, tapi juga dalam kuantitasnya juga memenuhi begitu. Kemudian solusinya sebaiknya ditambahkan keterangan pembuatan puisi dan prosa sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Kemudian untuk pembelajaran berbasis proyeknya, siswa diajak di suatu tempat yang menarik di luar kelas seperti pemandangan atau mungkin museum dan sebagainya. Kemudian diberi tugas untuk membuat puisi dan prosa sesuai dengan apa yang dilihatnya pada saat itu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu peserta didik mempresentasikan ya. Ini masuk dalam C3. Pada capaian ini siswa diharapkan dapat memaparkan hasil temuannya secara logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis. Capaian ini mendorong siswa untuk aktif dan berpikir kritis. Nah, siswa didorong untuk dapat mempresentasikan suatu hal secara berurutan dan logis, sehingga membantu menguatkan pengembangan sosial ya pada kurikulum prototipe. Kemudian siswa juga diharapkan dapat mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Nah, hal ini menjadi kelebihan dalam kurikulum prototipe bahwa siswa tidak hanya mampu mempresentasikan secara lisan, namun juga bagaimana siswa dapat mempresentasikan secara menarik gitu ya oleh pendengar begitu. Kemudian capaian ini belum dijelaskan kegiatan presentasi pada materi apa gitu, sehingga mungkin bisa membingungkan guru dalam memetakan capaian pembelajaran. Kemudian juga seharusnya pada capaian pembelajaran dijelaskan secara detail materi yang dipelajari terkait kegiatan presentasi begitu, apakah ini termasuk teks narasi, deskripsi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran berbasis proyeknya, siswa diajak ke pemandangan alam sekitar sekolah. Siswa membuat teks deskripsi sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, kemudian siswa mempresentasikan dari hasil pengamatannya begitu. Ya, begitu saja teman-teman presentasi dari saya. Monggo silakan Mas Ida. Terima kasih Mbak Andara. Untuk kelas berikutnya sudah ya ini ya. Monggo teman-teman. Sebenarnya saya ada sedikit, tapi secara substansi hampir sama dengan yang disampaikan Mbak Andara, karena untuk CP ini arahnya memang desainnya ya, kita kalau pelajari itu belum begitu rinci. Keterampilannya memang ada ya, sesuai levelnya masing-masing. Kemudian juga materinya sudah ada, cuman ini kelas berapa belum dirinci, dikelompokkan, karena di dokumen itu justru disebutkan antara kelas 3 sampai berapa gitu loh. Jadi mengelompok antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, mungkin juga akan membingungkan guru ketika nanti memang diplot di kelasnya masing-masing, atau memang desainnya seperti itu. Kita juga belum begitu belum begitu jelas arahnya mau kemana seperti itu. Monggo Bapak Ibu jika ada masukan ataupun pandangan lain, karena di aspek keterampilan produktif ini khususnya berbicara dan mempresentasikan ini kan keterampilan yang memang harus disesuaikan dengan catur tunggal, khususnya di aspek produktifnya ya. Mungkin di level-level tertentu kelas 1 sampai 6 tadi ada hal-hal yang kurang dalam atau kurang luas, dan kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013 di KIKD tentu ya perinciannya agak berbeda ya, seperti itu. Level-levelnya pun kini menggunakan konsep fase, itu juga saya belum begitu
jelas ya apa maksud dari fase-fase itu. Tapi yang jelas itu fase per kelas kayaknya. Jadi disesuaikan dengan CP layaknya perguruan tinggi. Monggo Bapak Ibu kalau ada. Ya, baik, terima kasih kelompok 1 ya, atau kelompok A ya. Ya, saya mengapresiasi upaya dan kerja dari kelompok yang pertama ini. Ada beberapa hal yang saya juga sependapat. Ada beberapa poin tadi memang benar Pak Hamid bahwa di CPL ini memang belum serinci KIKD. Memang di kurikulum prototipe ini basisnya bukan perincian di setiap pertemuan, di setiap minggu, bulan, tahun, semester dan tahun, tapi CPL ini memang arahnya pada memberi kewenangan pihak sekolah sebagai satuan pendidikan untuk menentukan mana yang esensial di fase itu. Karena kalau dibuat rinci seperti KIKD, nanti pihak sekolah nanti sama rata sama rasa semuanya sama rasa gitu. Jadi pihak sekolah itu nggak mau repot gitu. Pokoknya ngikut aja yang sudah ada. Akhirnya kan masing-masing tidak mau menganalisis mana tuh yang esensial di satuannya masing-masing gitu. Nah, di kurikulum prototipe ini harapannya itu masing-masing sekolah itu tidak harus sama dengan sekolah lainnya, tergantung berdasarkan hasil asesmen masing-masing. Kalau asesmen masing-masing, inputnya SD ini hampir semuanya dari lulusan TK, nah maka fasenya seperti apa? Kan tidak semua SD inputnya dari lulusan TK toh. Kan ada yang kalau di desa-desa tertentu itu kan nggak ada TK, jadi langsung masuk itu langsung kelas 1 SD. Nah kalau belum punya bekal calistung, maka fasenya apa? Kalau memang anak inputnya kelas 1 ini belum pernah menempuh preschool di TK gitu. Nah, sehingga CPL di kelas 1 SD itu ya pasti berbeda dengan CPL kelas 1 di SD lainnya yang inputnya berbeda. Nah, maka di situ nanti peran kepala sekolah dan dewan guru itu untuk melakukan assessment terkait dengan inputnya siapa mereka anak-anaknya ini. Assessment terkait dengan sarana yang ada, assessment terkait dengan ya kaitannya dengan selain sarana ya sumber daya. Nah, sehingga pihak satuan itu nanti yang akan memetakan, membuat mind map terkait dengan fase capaian di setiap kelasnya itu tadi, sehingga tidak harus sama rata sama rasa itu tadi. Nah, maka yang diperlukan di dalam melaksanakan kurikulum prototipe ini adalah perubahan mindset. Perubahan mindset guru ini harus kita benar-benar kita kawal, bahwa untuk prinsip pembelajaran berpusat pada siswa itu, maka kita harus assess dulu siapa siswanya. Kita harus kenal dulu siapa siswa kita di kelas 1, siapa mereka, yang kelas 2 siapa mereka, kelas 3 siapa mereka. Nah, itu yang harus ditanamkan sejak awal. Jadi tidak bisa selama ini yang kita pakai lagu lama, apapun tahunnya, tahun ajarnya berganti, yaitu RPP-nya. Siapapun siswanya, siswa berganti, yaitu RPP-nya. Tidak boleh begitu. Sehingga nanti bahkan di satu SD, di satu satuan pendidikan pun, walaupun di satu satuan kalau tahunnya berganti ya nanti asesmennya berganti lagi, fasenya tidak sama dengan tahun kemarin, walaupun itu di satuan atau di sekolah yang sama. Nah, sehingga tidak boleh ada putar ulang rekaman, nggak boleh itu. Pokoknya tahun ajaran baru ya baru semua. Tahun ajaran baru ya baru.
esensial kurikulumnya baru, desainnya ya baru, perangkatnya ya baru, termasuk ini apa tadi saya mau bilang, lupa. Desainnya baru, kurikulum esensialnya baru, fasenya baru, ya, CPL-nya itu tadi ya menyesuaikan. Nah itu harapannya yang ditekankan di kurikulum prototype ini. Kemudian karena pihak sekolah nanti punya kewenangan, apakah nanti pembelajarannya itu secara full luring atau full daring atau blended learning itu diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Nah tentunya CPL-nya pun berbeda, CPL-nya akan berbeda. Maksudnya CPL-nya sama, cuma fasenya yang beda, ya levelnya yang beda. Kalau CPL-nya tetap sama karena CPL ini kan sudah dirumuskan. Termasuk proyeknya Pak Hamid, proyeknya juga akan berbeda. Proyek yang harus dikerjakan itu masing-masing sekolah boleh beda itu, jadi tidak harus sama. Kalau di SD yang dekat UNY mungkin sudah terlatih dengan membuat robot, ya bisa saja itu proyeknya membuat robot. Tapi kalau SD yang dekat puncak gunung Nanggulan sana atau di Delingo sana ya tentunya bukan robot ya, tapi yang lain. Nah sehingga proyeknya pun menyesuaikan asesmen lingkungan dan sumber belajarnya. Nah saya tertarik tadi yang disampaikan Bu Vera yang terkait dengan model pembelajaran, model yang tadi Bu, yang genre tadi loh Bu, model genre. Nah itu saya setuju itu untuk diterapkan tapi namanya mungkin bukan itu ya Bu ya, namanya kan nggak salah itu yang menemukan tuh Muranoi learning cycle itu, cycle itu sudah diterapkan di materi bahasa Inggris di sekolah dan itu berhasil itu. Jadi langkah pertama tuh building knowledge of the field. Building knowledge of the field itu menanamkan dulu konsepnya atau pengantar ya. Kemudian joint construction, model dulu, modeling. Ada model, ada contoh dari guru. Kemudian joint construction itu anak diminta untuk bekerja secara kelompok. Nah kemudian baru independent construction. Nah yang terakhir itu independent construction. Itu kok namanya kalau nggak salah itu Muranoi learning cycle itu, full Muranoi learning cycle. Ya cuma nanti itu buku yang saya baca, tapi kalau ada di buku lain yang istilahnya berbeda ya bisa saja itu, dan itu cukup menarik kalau itu diterapkan di bahasa Indonesia. Sehingga aktivitas siswa itu banyak di prakteknya. Aktivitas siswa banyak di aktivitas performance ya, unjuk kerja. Nah itu kemudian yang berikutnya terkait dengan tadi Pak Hamid istilah kemampuan produktif atau ekspresif ya. Ya monggo ya cuma istilah yang lazim itu produktif sama receptive skill. Bisa juga itu ekspresif, cuma kalau ekspresif kan lebih ke nuansa lisan ya. Kalau tulisan kan, tulisan yang ekspresif itu yang gimana? Tulisan yang ekspresif itu karena tulisan yang punya nilai ekspresif tinggi itu kalau dilisankan gitu. Contoh puisi gitu ya. Kalau puisi hanya sekedar tulisan kan nggak nampak nilai ekspresinya. Tapi kalau puisi itu dideklamasikan, nah baru kekuatan atau ekspresi dari isi teks puisi itu baru nampak itu. Ya sebetulnya hanya istilah saja Pak Hamid, apakah itu produktif atau ekspresif. Yang penting kan esensinya bahwa kemampuan berbahasa itu akan lebih difokuskan, diutamakan di aspek bagaimana siswa mengekspresikan
eh, secara lisan dan tulisan. Baik, kemudian yang berikutnya, saya setuju juga bahwa sejak di kelas 1, kelas 2, 3 terutama, itu dikuatkan aspek kesantunannya. Ya, dikuatkan aspek kesantunannya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak secara pengalaman dari belajar daring itu banyak anak-anak yang sudah tidak bisa lepas dari HP ya. Sehingga ketika dipanggil itu noleh aja enggak gitu ya. Ya, ketika jawab pun jawabnya oh gitu ya. Jawabnya enggak dengan kalimat tapi pakai ekspresi simpel gitu. Dan perhatiannya bukan kepada siapa yang mengajak bicara tapi tetap kepada HP-nya. Nah, ini kan bentuk dari salah satu shifting ya atau perubahan paradigma berkomunikasi, dan itu kalau tidak diperhatikan di usia sekolah dasar itu bahaya. Nilai-nilai komunikasi interaksi itu akan hilang, nilai-nilai kesantunan apalagi itu akan jauh dari yang kita harapkan. Maka kesantunan ini minimal anak-anak itu dilatih, dibiasakan selalu mengucapkan terima kasih, terus permisi, apa lagi, maaf, permisi, terima kasih, tolong gitu. Nah, itu harus selalu dibiasakan. Apapun mau ngomong apa, mau bertanya pun, maaf Bu, mau bertanya, kan boleh tuh diawali dengan kata maaf. Permisi Bu, mau bertanya. Apa selain maaf, permisi, minta tolong, sama terima kasih tadi itu. Nah, itu sekarang hampir kita sayangkan memang itu kok seperti hilang gitu di dunia SD. Dan itu kalau diteliti pakai disertasinya teman-teman bisa bagus itu. Ya, saya kira itu catatan saya. Sekali lagi saya mengapresiasi dan silakan nanti bisa ditindaklanjuti supaya tugas akhir, karena tugas akhirnya nanti ini fokusnya atau arahnya ke kurikulum prototype ini. Dan ini nanti hasil pekerjaan ini yang nanti akan dibukukan gitu. Ya, sehingga tidak dibuang sia-sia. Ya, tinggal nanti dipoles-poles saja supaya menarik bahwa itu memang sebuah buku, bukan kompilasi tugas itu. Ya, saya kembalikan ke Pak Hamid. Terima kasih Pak Ali atas penguatannya. Saya kira cukup ya untuk presentasi kelompok kami, keterampilan produktif dari aspek kelompok B belum memberikan pandangannya Pak Hamid. Belum. Monggo Mas Arif dan kawan-kawan kalau ada pandangannya ataupun masukannya. Oke. Mungkin dari saya ya Mas, izin ya Pak Ali dan teman-teman. Saya sepakat dengan Pak Ali tadi ya, bahwasanya memang dari pengembangan kurikulum ini tadi setelah saya cermati kembali itu memang bahwa menjunjung tinggi dengan istilah merdeka itu sendiri gitu kan. Jadi ini saya nggak tahu Pak Ali resminya itu sebenarnya kurikulum prototype atau kurikulum merdeka gitu. Karena kalau dalam lampiran yang kita gunakan itu kan akhirnya menggunakan istilah kurikulum merdeka itu sendiri gitu kan. Nah, makanya saya tadi kemudian berpikir gitu, oh jadi dengan memerdekakan ini tadi artinya memang seluruh sekolah itu diberikan kesempatan yang sama gitu ya, kesempatan yang sama untuk berimprovisasi, kemudian melakukan inovasi dengan basisnya assessment ya, di mana assessment itu sendiri kan memang akan menjadi acuan bagi suatu sekolah dia akan stucknya di mana gitu. Dan bisa jadi juga ya teman-teman, kalau dalam kelas 1 itu kan seperti kemarin yang saya katakan bahwa banyak sekolah anak-anak TK yang sudah masuk SD itu sudah bisa membaca, menulis, berhitung gitu kan. Dan akan terasa aneh ketika kita mungkin anak itu sudah mengenal calistung gitu kan,
kemudian kita ulang kembali, kita start lagi dari persiapan membaca, persiapan menulis, itu kan jadi lucu nanti gitu kan. Nah akhirnya ya memang dengan konsep Merdeka ini tadi, setiap sekolah itu nanti mungkin akan bisa melakukan startnya masing-masing sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing, ya, dengan karakteristik siswanya masing-masing. Dan saya melihat dengan fase itu nanti justru malah memberikan kelonggaran yang cukup besar juga ya bagi guru ya. Karena kalau saya lihat dengan target 1 tahun itu kan kadang anak untuk adaptasi masuk sekolah SD saja mungkin waktu 1 tahun itu mungkin 50% baru digunakan untuk adaptasi gitu kan. Padahal mereka diajak untuk mencapai capaian pembelajaran yang mungkin cukup banyak gitu kan. Nah makanya capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini nanti lebih disederhanakan gitu kan. Dan namun lebih spesifik dan lebih umum ya. Artinya adalah bahwa di kurikulum itu nanti siswa-siswa itu bisa mencapai di tahapan tertentu gitu. Mungkin itu saja sih sementara tambahan dari saya, dan nanti analisisnya yang dari akan saya sampaikan sekaligus melengkapi diskusi saya ini begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, monggo. Oke, terima kasih Mas Arif. Yang lain monggo Mas Asif, Bu Pacarse, Mbak Okta. Kalau tidak ada ya memang ya saya merespon sedikit. Untuk CP ini arahnya kalau dibaca memang umum sekali. Nah mungkin justru tadi yang disampaikan Mas Arif ini memberikan tidak hanya kelonggaran ya, tetapi ya kebebasan, namanya aja merdeka ya. Nanti di SD masing-masing itu menerapkan fase 1 misalnya, itu tingkat anak sampai di mana. Nah itu nanti tiap karakteristik siswa, gaya belajar ya, dan juga kondisi sosial, geografis, saya kira juga menentukan pemetaan materi yang akan disajikan guru itu seperti apa ya. Ini juga tentu menyesuaikan dengan CP yang sudah digariskan di kurikulum Merdeka Belajar ini tentunya. Jadi saya kira mungkin arahnya seperti ini ya, kemungkinan besar, karena tidak mungkin ada Permendikbud turunan ya kata Mbak Esi tadi, karena ini aja tidak Permendikbud ya, tetapi keputusan sub dari di kementerian gitu loh. Kecuali Perpres butuh Permendikbud ya, tapi ini kan bukan Perpres, ini sudah istilahnya di bawah Permendikbud ini kayaknya. Jadi keputusan badan kan ini. Jadi mungkin itu respon kami. Kalau tidak ada saya kira cukup. Terima kasih atas masukan dan partisipasinya. Tadi juga dikuatkan Pak Ali lebih komprehensif. Saya kira waktu saya kembalikan kepada kelompok 1 ya, untuk melanjutkan keterampilan yang lain, yaitu keterampilan reseptif kalau nggak salah. Monggo. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, ya Pak Ali. Agendanya hari ini 2 kelompok atau 1 kelompok? 2 kelompok Pak Ali. Nanti yang tadi kan sudah berbicara, kemudian menyimak ya. Besok masih ada. Kalau 2 kelompok nggak cukup waktunya. Oh ngatain. Tak kira ini udah selesai waktunya. 1 kelompok Pak. Ini kira menyimaknya Pak. Saya dari tadi ini kok sudah mau selesai, tak kira sudah pas gitu loh. Pas. Ya berarti untuk kelompok berikutnya tertunda ya minggu depan ya, karena waktu nggak memungkinkan. Ya oke. Nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa Pak Ali. Ya. Atau ada usul lain, karena minggu depan kan sudah mulai masuk ke keempat keterampilan itu tadi, menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Gimana ini? Punten Pak, untuk yang hari ini itu keterampilan menyimak dan berbicara
atau terus yang peran depan itu membaca menulis atau pribon? Bentar, ini pertemuan kelima atau ini ke-6 ya? Ini 6 Pak Ali. 6. Ini 6 itu keterampilan menyimak dan berbicara, besok itu membaca. Oh ya kalau gitu yang minggu depan yang ini membaca. Nggih, membaca. Tapi kelompoknya yang kelompok 2 berarti? Atau gimana? Biar gantian. Oh. Nggih. Oh, jadi harapannya mungkin satu kelompok 1 kali presentasi 1 hari gitu nggak Pak Ali nggih? Kalau melihat durasi waktunya kok nek rencana saya sih dua-duanya asumsinya waktunya cukup gitu. Iya. Kalau uji coba hari ini pengalaman hari ini kan nggak cukup kalau 2 kelompok. Gimana? Saya manut saja. Gimana teman-teman? Atau kelompok 2-nya presentasinya dipercepat. Tetap enggak? Untuk kali ini lah, besok kita presentasinya per kelompok ngaten nggih Pak Ali biar lebih mungkin lebih dalam diskusinya mangkaten nggih. Ya, tadi kan lebih santai gitu loh, enggak kemrungsung. Nggih, enggak kemrungsung. Atau mana Bokta? Atau coba apa yang sudah dikerjakan itu ada yang esensial enggak yang belum tersampaikan oleh kelompok 1? Yang tadi Pak. Yang kelompok 2. Kelompok 2. Kalau dari temuan saya sendiri Pak Ali, karena menyimak itu kan lebih sifatnya reseptif ya, berbeda dengan tadi berbicara ya. Jadi di sana mungkin tidak banyak sih sebenarnya temuan saya gitu. Saya nggak tahu teman-teman seperti apa, tapi kalau saya sebagian sudah saya sampaikan di diskusi yang tadi di awal begitu. Kemudian juga yang kedua adalah kaitannya dengan pengakomodiran ya. Jadi kalau saya analisis di kurikulum di kurikulum Merdeka ini itu sebenarnya sudah banyak, kalau menyimak yang menyimak itu sudah banyak mengakomodir KI, khususnya KI pengetahuan, karena memang sifatnya reseptif, jadi lebih banyak ke situ gitu. Nah kalau untuk yang berbicaranya mungkin akan lebih banyak mengakomodir dari sisi dari sisi keterampilan begitu, karena kan harus berbicara dan sebagainya gitu. Mungkin dari Bu Okta, Mas Asif, kalau Mbak Fajarsih mungkin ada tambahan, monggo. Kalau dari saya kemarin, karena saya dan Mas Asif melihat tentang fase C ya, yang untuk kelas atas, kelas 5 dan kelas 6 itu ada sedikit yang mengganjal, karena di sana hanya tertulisnya yaitu ya mungkin, atau nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah, karena capaian pembelajarannya itu di sana menganalisis seperti itu. Nah sementara menganalisis itu kan kalau kita lihat di level kognitif itu C4, sementara ketika lihat di K13 untuk level kelas 5 dan kelas 6 itu mereka sudah dituntut untuk mampu menyimpulkan, artinya sudah levelnya C5 seperti itu. Nah kalau kurikulum Merdeka ini, kalau dari saya itu ini ya ada sedikit seperti kok ini capaiannya agak turun seperti itu. Di kurikulum 2013 mereka sudah C5, tapi kenapa di kurikulum Merdeka ini kok malah downgrade, jadi malah turun ke capaiannya ke C4 seperti itu. Jadi sedikit saya beri masukan adalah agar bisa paling enggak samalah dengan kurikulum 2013, apalagi saat ini pembelajaran lebih diarahkan ke pembelajaran berpikir kritis, di mana level-level kognitif C4, C5, C6 itu harus senantiasa dibiasakan seperti itu. Kalau dari saya yang fase C di keterampilan menyimak. Mungkin ada yang lain, Mas Asif atau Mbak Fajar? Ya baik, saya sedikit menambahkan, kepala Mbak Okta tadi udah membuka di fase C untuk menyimak. Fase C untuk menyimak ini, kalau Mbak Okta tadi lihatnya dari kognitifnya, saya lebih melihatnya ke materi-materi yang di dalamnya, Mas Arif. Nah, salah satu contoh nih, misalnya di kelas 6 itu ada materi informasi prosedural. Nah, dia misalnya materi-materi prosedural ini kan biasanya terkait dengan jenis paragraf gitu kan. Nah, jenisnya itu
yang prosedural seperti apa. Nah, jadi di sini saya sedikit agak menarik kesimpulan. Jadi materi-materi yang tertera di dalam capaian itu sifatnya sangat umum dan mengkategorikan karena dia dibilangnya fase. Jadi fase 5 ini masuk di kelas 5 atau masuk di kelas 6 juga belum begitu jelas. Namun berkembangnya guru untuk mengembangkan menurunkan dari CP ini sepertinya dia masih butuh penguatan atau tambahan-tambahan patokan yang lain untuk bisa menurunkan menjadi semacam semacam bentuk materi pokok gitu kalau saya menyebutnya. Nah, dari begitupun sama materi-materi yang lain, misalnya seperti selain yang itu yang saya sebutkan tadi, misalnya tentang mengurutkan suatu peristiwa. Nah, dia cuma menyebutkan gitu aja, mengurutkan peristiwa seperti apa. Kalau yang sepengetahuan saya, misalnya mengurutkan peristiwa ini bisa dengan menyusun bentuk-bentuk kalimat menjadi satu paragraf yang padu. Itu kan itu salah satu bentuk mengurutkan suatu jenis peristiwa berdasarkan waktu atau apa. Gitu aja Mas Arif dan teman-teman. Nah ya, baik, bagus sekali tanggapan dari kelompok 2. Justru itu tadi yang saya maksudkan, CP-nya memang terlihat masih general umum. Justru nanti oleh pihak satuan, bahkan oleh dinas oleh dinas dan pihak satuan pendidikan itu membuat turunan dari CP itu. Karena dinas di Bantul, Sleman pasti akan jauh berbeda dengan kondisi dinas di Papua, di Papua. Karena di Papua sendiri mengeja itu kelas 4 itu masih ada mengeja, gitu. Mengenal huruf, mengenal kata, membaca aja belum tentu mampu. Nah, sehingga masing-masing dinas dan lebih khususnya satuan pendidikan itu nanti menurunkan dari CP itu mau menurunkan materi-materi apa saja yang dalam fase itu, gitu. Nah, sekali lagi asesmen ini yang sangat dibutuhkan oleh pihak satuan pendidikan masing-masing, sehingga nanti di setiap satuan itu ada kewajiban. Kalau di UNY itu ada rapat raker, raker itu di akhir tahun. Jadi akhir tahun itu nanti pihak sekolah melakukan evaluasi. Nah, nanti di awal tahun menjelang tahun ajaran itu nanti pihak sekolah mengadakan rencana aksi, gitu. Sehingga ada 2 workshop besar, workshop evaluasi dan workshop aksi dalam 1 tahun ke depan. Bahkan nanti rencananya itu workshop bukan workshop aksi ya, tapi RTL ya, rencana tindak lanjut, itu di awal tahun ajaran semester 1 dan awal semester 2 itu ada pihak sekolah harus melakukan program, melakukan perencanaan program ya, termasuk di dalamnya adalah menentukan materi-materi apa yang seharusnya dikuasai di CPL itu, gitu. Sehingga CPL itu bukan patokan operasional, tapi CP itu payungnya, sehingga nanti item-item yang rinci, materi-materi atau kompetensi-kompetensi inti itu nanti pihak sekolah yang menentukan, gitu. Ya, sekali lagi ini memang perlu perubahan mindset, ya. Sehingga tadi Bu Okta menyampaikan ini sepertinya malah justru downgrade itu. Nah, justru nanti pihak sekolah yang harus mengejawantahkan bagaimana CPL ini tidak di downgrade tapi justru malah lebih mengasah daya kritis siswa, gitu. Sehingga nanti diturunkan dalam bentuk turunan-turunan kompetensi, gitu. Nah, kemudian saya justru lebih menginginkan ini yang kemampuan menyimak ya Pak Arif ya. Yang kemampuan menyimak ini kita kan jarang sekali, anak-anak kita itu kita latih ketika mendengarkan cerita misalkan. Anak kan hanya menyimak, mendengarkan. Terus kemudian ditanya siapa tokoh ceritanya, di mana tempatnya, kapan terjadinya, kemudian apa inti dari cerita tadi, kan hanya disuguhkan pertanyaan seperti itu. Kalau menurut saya itu masih kurang sangat jauh dari esensi menyimak. Justru kalau menurut saya siswa itu dilatih untuk melakukan refleksi diri. Jadi ketika
selesai menyimak itu, siswa diminta untuk merefleksikan dirinya. Contohnya misalkan menyimak cerita tentang Pangeran Diponegoro misalkan. Nah, di ujung cerita, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan dirinya. Nah, Ananda, apa yang Ananda peroleh dari kisah perjuangan Pangeran Diponegoro, bla 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 bla, kan gitu nanti responnya. Nah, yang kedua atau yang berikutnya, coba Ananda pikirkan, jika Ananda yang menjadi Pangeran Diponegoro, apa yang akan Ananda lakukan? Nah, itu kan ada refleksi diri bahwa anak seolah-olah itu masuk ke dalam cerita gitu. Nah, itu akan sangat menarik karena nanti anak-anak akan sangat bervariasi cara meresponnya. Kalau Pangeran Diponegoro itu pakai keris ya, senjatanya itu apa? Bisa. Keris ya. Kalau yang Jenderal Sudirman itu apa? Jenderal Sudirman itu pakai bambu runcing. Bambu runcing itu siapa? Nah, anak kan akan terbawa, oh ketika saya akan jadi Pangeran Diponegoro, saya tidak membawa keris Pak, tapi saya menggunakan ini apa, senjata laser gitu ya. Sudah ada lasernya itu kan, jangkauan laser itu kan tidak hanya 1-2 meter gitu. Laser yang bisa menembus apa, tubuh lawannya itu kan lebih canggih itu misalkan. Atau apa namanya, anak-anak kan biarlah mereka berimajinasi. Itu apabila Ananda yang menjadi misalkan tokoh apa lagi, misalkan cerita tentang kalau yang fiktif apa ya, dongeng atau cerita yang di Jogja yang fiktif apa Pak? Cerita fiktif di Jogja. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Baru Kelinting Pak. Ya, oh ya, Baru Kelinting. Loka ya, nama aslinya Loka ya itu ya, Baru Kelinting itu ya. Iya, iya Pak. Nah, apabila Ananda menjadi si ular atau si anak yang diusir, nah, apa yang Ananda lakukan? Nah, gitu kan mesti dia akan berpikir di luar, yang kadang malah justru imajinasi mereka itu kadang melompati nalar kita, melompati prediksi kita. Nah, justru itu yang bagus itu untuk mengasah daya kreativitas maupun imajinasi. Nah, daya refleksi inilah yang jarang kita temukan di pembelajaran menyimak selama ini gitu. Kalau menyimak itu ya hanya menyimak, menerima, terus ditanya siapa, di mana, kapan, kan kurang apa ya, kurang melibatkan emosional anak. Nah, sekali lagi di dalam kemampuan menyimak itu yang belum tertanam selama ini adalah kemampuan merefleksikan diri anak pada substansi isi cerita itu. Ya, saya kira itu catatan saya untuk yang kemampuan menyimak, dan tentunya menarik juga sebetulnya menyimak. Dan yang kelompok 2 menyimak dan apa Pak? Menyimak saja Pak. Menyimak saja. Menyimak. Oh ya. Oke. Ya, saya kira itu. Sekali lagi, walaupun belum tuntas ya, ya gimana lagi, waktunya sudah nggak memungkinkan. Mohon untuk minggu depan cukup 1 kelompok supaya adil. Gimana, apakah bergantian? Minggu depan kelompok A, nanti minggu depannya lagi kelompok B dengan topik yang berbeda, atau gimana? Nanti Gantian saja Pak, nanti bisa kita ya, tolong dikoordinasikan ya di internal kelas ya. Oke, baik, terima kasih atas perkuliahan kita hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oleh
Sama-sama. Oke, teman-teman, untuk besok, jadi karena ini tadi Mas Ibda dan kawan, mungkin minggu depan kelompoknya Mas Asip, nanti topiknya topiknya yang ini yang baru kan Mas? Yang membaca dulu ya. CPL Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, yang sudah ada CPL apa saja yang pembelajaran bahasa Indonesia. Keterampilan membaca Mas. Yang 7 ya. Oke. Siap. Gitu aja teman-teman. Cukup, Mas. Cukup. Gimana Mbak Nesi? Cukup, Mas. Cukup ya. Kita udah lemes kabeh gitu. Semangat. Lemes ya. Bahannya nggak ada Mas. Ya udah kalau gitu kayaknya cukup dulu ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Saya nanti recordnya saya sampaikan via grup lagi ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.